saya kali ini berjudul Kaisang bakal melakukan bersih-bersih DPR dari para koruptor. Begini, perampasan aset koruptor itu sudah ada rancangan undang-undangnya. Tapi sampai saat ini masih berupa rancangan, belum jadi undang-undang. Singkat cerita, DPR yang sekarang nampaknya sih enggan mengesahkannya. Karena dengan rancangan undang-undang ini, pemerintah lewat instrumen hukum tentunya bisa merampas aset si koruptor tanpa prosedur yang berbelit-belit. Jebakan prosedural yang ujungnya sang koruptor cuma formalitas saja masuk ke sukamiskin nih penjara untuk koruptor. Tapi tidak pernah jadi miskin. Gampangnya begitu. Padahal jadi miskin adalah hal yang paling ditakuti para pembegal uang rakyat itu. DPR yang sekarang, artinya yang periode tahun 2019 sampai 2024 nanti ini terdiri dari 575 anggota yang berasal dari 9 partai politik yang ada di Senayan kali ini. Parpol itu adalah PDIP dengan 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58, Demokrat 54, PKS 50, PAN 44 kursi, dan P3 19 kursi. Terhadap pengesahan RUU perampasan aset koruptor ini, semua kelihatan sekali enggan untuk memperjuangkan pengesahannya. Kenapa ya? Semuanya bungkam. Padahal pihak eksekutif melalui Supres atau surat presiden yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sudah menyampaikannya sejak beberapa bulan yang lalu agar segera dibahas untuk diundangkan. Entah mengapa RUU perampasan aset koruptor plus RUU pembatasan transaksi uang kartal, artinya pembatasan transaksi uang cash, ini terkesan tidak populer di kalangan politisi. Iya, bahkan parpol yang sekarang ikut dalam pemilu 2024 nanti ini seperti Perindo, Hanura, PBB, Buruh, Gelora, PKN, Garuda, dan Partai Umat. Ini tidak bicara soal kedua RUU ini. Hanya satu partai politik, yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang bahkan sejak tahun lalu mendorong pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ini. Bahkan RUU ini masuk dalam tema janji kampanye partai ini. Luar biasa. Bahkan Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, menyampaikannya kepada Sis Inang Irma Huta Barat, salah satu politisi senior di PSI, tentang hal ini. Silakan simak percakapannya dalam podcastnya Zulfan Lindan, Unpacking Indonesia. Dikatakannya bahwa undang-undang perampasan aset koruptor adalah prioritas atau hal utama untuk diperjuangkan oleh fraksi PSI manakala nanti duduk di Parlemen Senayan, DPR RI. Bahkan PSI sudah teriak lantang dari dulu, walau sendirian. Tapi PSI ini laksana berseru-seru di tengah padang pasir, suaranya redup diterpa deru angin politisi Senayan yang pura-pura budek. Ngeri memang RUU perampasan aset koruptor ini bisa jadi senjata makan tuan dari mereka yang mengesahkannya, lantaran konspirasinya sudah berjamaah. Lembaga legislatif yang seyogianya menjadi watchdog atau anjing penjaga terhadap anggaran negara telah menjadi kolaborator dalam praktek penggerogotan uang rakyat nampaknya. Contoh gamblang di depan hidung kita, praktek korupsi BTS misalnya yang triliunan rupiah itu ternyata melibatkan nama besar dari parpol besar. Simak saja kesaksian para pelaku yang tertangkap. Ya, memang dibersihkan total DPR kita ini. Sudah diantisipasi bahwa program bersih-bersih DPR yang dicanangkan PSI bakal mendapat perlawanan dari para koruptornya, juga dari para buzzer partai koruptor itu.
bersih-bersih DPR adalah jalan ninja dari Bro Kaesang dan kawan-kawan PSI. Begitu kiranya. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.